Bapak Ibu yang tergabung dalam sekolah SD yang ada di Tugu Sungai ini, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan perimbasan tentang penguatan pembelajaran. Dalam hal ini materi yang akan saya imbaskan yaitu kebijakan kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini kita sudah masuki kurikulum Merdeka. Semua sekolah itu hampir 100% sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari sesi ini yang pertama, memahami kurikulum Merdeka, terus regulasi kurikulum Merdeka, prinsip kurikulum Merdeka, dan fungsi dan prinsip penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke materi ya. Kurikulum Merdeka, ini judulnya. Jadi sebelum kita memasuki materi kita lebih dalam, kita ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum Merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Apakah pernyataan ini benar, Bapak Ibu? Salah. Kita kunci ya. Salah. Kita lihat. Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena satuan pendidikan itu menerapkan sesuai kesiapan bertahap atau serentak dan mengidentifikasi tahap kesiapannya. Jadi kita harus siap dulu, ya. Berikut ada lagi pertanyaan kedua. Menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Benar apa tidak? Benar ya? Kita lihat. Ternyata benar. Memang kurikulum satuan pendidikan itu ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Itu sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 pasal 30. Format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Betul atau tidak? Benar, kita lihat. Iya. Jawabannya iya. Kurikulum satuan pendidikan itu tidak seragam. Kenapa? Karena perlu menyesuaikan dengan karakteristik setiap sekolah. Karena setiap sekolah kita itu Bapak Ibu memiliki karakteristik yang berbeda. Berikutnya yang keempat, kurikulum satuan pendidikan itu direvisi 4 sampai 5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Iya atau tidak? Iya. Kita lihat. Tidak jawabannya ya. Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena kurikulum satuan pendidikan itu direvisi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual satuan pendidikan. Nah itu. Lanjut Bapak Ibu. Setiap satuan pendidikan wajib menyusun modul ajarnya sendiri dan modulnya harus tebal halamannya. Tidak. Oke. Betul ya. Jawabannya tidak, karena memang modul ajar itu tidak wajib dibuat sendiri dan harus tebal. Itu sesuai dengan tingkat kedalaman materi yang akan kita ajarkan. Berikut, asesmen awal itu digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Iya. Oke, kita lihat. Iya. Memang asesmen awal itu digunakan untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan belajar peserta didik
sehingga penyesuaian pembelajaran dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Nah, karena Bapak Ibu, asesmen awal itu adalah bagian dari asesmen formatif untuk mengetahui apakah tujuan dan strategi pembelajaran yang sudah disiapkan sesuai kebutuhan peserta didik. Lanjut, pembagian peserta didik ke dalam gaya belajar visual, auditori, dan kinestik perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Benar. Tidak, ya. Kenapa tidak? Karena pembelajaran diferensiasi itu tidak perlu dilakukan melalui pembagian gaya belajar visual, auditori, dan kinestik. Ya. Berikutnya kawan-kawan, hasil akhir dari objek pemetaan profil Bapak Ibu, asesmen awal itu adalah bagian dari asesmen formatif untuk mengetahui apakah tujuan dan strategi pembelajaran yang sudah disiapkan sesuai kebutuhan peserta didik. Lanjut, pembagian peserta didik ke dalam gaya belajar visual, auditori, dan kinestik perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Benar. Tidak, ya. Kenapa tidak? Karena pembelajaran diferensiasi itu tidak perlu dilakukan melalui pembagian gaya belajar visual, auditori, dan kinestik. Ya. Berikutnya kawan-kawan, hasil akhir dari objek pemetaan profil pelajar Pancasila adalah pameran hasil karya peserta didik. Tidak? Tidak, ya? Iya, betul. Hasil akhir yang diharapkan dari proyek pemetaan profil Pancasila itu adalah penguatan karakter. Oke. Bapak Ibu, kurikulum Merdeka itu dirancang dengan beberapa prinsip. Yang pertama, fleksibel. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Dan yang ketiga, pengembangan karakter. Oke, Bapak Ibu, dari kegiatan yang sudah saya paparkan ini, mungkin ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas, ya. Tapi di kesempatan ini saya cukupkan dulu, nanti kita akan melaksanakan diskusi, ya, untuk di sesi pertama ini. Jadi Bapak Ibu, baik, terima kasih untuk di sesi ini saya cukupkan dulu materinya, dan kalau saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.